Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan li'ibadis sha'imin al-mukhlisin amrillahi rabbil alamin. Kadaba siyama naharihi wa qiyama layalihi mudha'afatal ajli sahibihi wa li af'alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kafatil ummah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dhukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahu aliyyul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika masyahidun wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kami menyampaikan pujian dengan bahasa Arab, tidak saya terjemahkan kembali mengingat waktu tarawih ini sangat singkat dan harus kita sikapi banyak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, jamaah kita yang sejak pagi melaksanakan dinas dan insyaallah perlu istirahat. Dan istirahatnya dilaksanakan tugas direken oleh Rasulullah SAW sebagai pembaca tasbih yang diterima oleh Allah SWT. Hadirin sidang sholat tarawih Masjid Darul Ilmi yang mulia. Judul yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah Baliho Nabi yang tidak rusak hingga kiamat. Kita tahu yang namanya baliho adalah papan reklame atau papan informasi atau papan pemberitahuan. Apa isinya? Isinya adalah event-event tahunan yang telah direncanakan, telah diprogramkan dengan cermat, matang, dan berguna bagi kehidupan makhluk semesta alam. Apa itu isi baliho Rasulullah SAW? Yang pertama, junjungan kita besar Muhammad SAW memberitakan materi yang ada dalam baliho adalah man fariha bi dhukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Katakan ya Nabi, siapa yang cinta datangnya tamu yang mulia bulan suci Ramadan, maka fisiknya nanti akan dihindarkan jauh dari sentuhan api neraka. Itu baru gembira, baru senang saja. Nah, materinya apa? Setelah kejadian informasikan oleh Rasulullah SAW, materi yang ada di dalam baliho itu apa? Yang pertama, melanjutkan perintah Allah SWT, kutiba alaikumus syiyam. Ditugaskan umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa. Kapan waktunya? Fi syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Kenapa puasa pada bulan suci Ramadan? Karena disitulah bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan pengendalian, dan juga termasuk bulan yang timbul barokah dalam segala perbuatan amal dan mencari nafkah yang halal dari Allah SWT. Lalu pengertian kutiba alaikumus syiyam oleh anak-anak didik kita diterjemahkan dengan syair lagu. Bulan Ramadan bulan mulia, kita wajib berpuasa. Tak boleh makan, tak boleh dosa, sehari dengan sempurna. Salat tarawih dan baca Quran itu sunnah dikerjakan. Bayarkan zakat fitrah dulu sebelum datang lebaran. Ini anak kita sudah melafazkan kalimat
kutiba alaikumusiyam dengan pemahaman-pemahaman dini ketika mereka masih ada dalam PAUD dan TK. Lalu bagaimana dengan isi materi yang keduanya? Katakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanul kulluha Ramadan." Kalau umat-umatku ini tahu prestasi materi yang ada dalam kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan, mesti menginginkan 1 tahun lengkap akan dijadikan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Para sahabat bertanya, kenapa dijadikan bulan Ramadan? Karena di dalam bulan suci Ramadan, lin annal hasanan limusami'atun. Dalam bulan puasa itu nilai-nilai kebajikan kumpul semua. Apa materinya? Yang pertama, akan dirindukan oleh surga. Orang yang berpuasa pasti akan ditempatkan dalam surga oleh Allah SWT. Pertama yang disebut al-hasanati adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau tidak ada bulan suci Ramadan, malas umat Nabi Muhammad ini pada membaca Al-Quran. Tapi begitu datang bulan suci Ramadan, tak pilih-pilih waktu, tak perlu diperintah, tak perlu didorong-dorong, termotivasi untuk mencari berkah dari Allah SWT. Baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran tidak sia-sia. Katakan Nabi Muhammad SAW, fi kulli harfin asru hasanatin. Orang yang gemar membaca Al-Quran, 1 huruf saja akan diberi nilai kebaikan oleh Allah SWT, kelipatan 10 kebaikan, bahkan akan lebih dari itu. Nah, kalau ini tidak ada bulan suci Ramadan, maka tidak akan terdapat itu. Li'annal hasanati mustami'atun. Jadi yang pertama adalah orang gemar membaca Al-Quran. Karena dari membaca Al-Quran itu akan terinspirasi, akan mendapatkan informasi positif yang berkaitan dengan isi dan maksud Al-Quran. Maka selayaknya bagi umat Nabi besar Muhammad SAW hadir pada bulan-bulan suci Ramadan dalam penyelenggaraan majelis-majelis taklim, di mana di sana ada pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan, termasuk TPA dan pendidikan-pendidikan lain, majelis-majelis taklim, dan termasuk yang dikategorikan pembahasan-pembahasan ilmu berkaitan dengan kepentingan kemasyarakatan. Kalau ini bisa dilaksanakan, maka umat Islam tentu akan sejahtera mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran perintahnya selalu perintah kebaikan. Misalnya, kita diperintahkan sedekah. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fisabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Orang yang mendermakan hartanya, membayarkan sebagian rezekinya, menafkahkan sebagian rezekinya untuk kepentingan agama Allah SWT, dia akan diibaratkan sebuah biji yang ditanam, yang disemai. Dari biji yang disemai tumbuh, kemudian tumbuh bercabang-cabang, sebanyak cabang yang 7, lalu kemudian setiap cabang berisi 100 butir biji yang kita dapat. Ini kan kelipatan yang sangat luar biasa. Sedekah dalam bulan suci Ramadan, kelipatan pahalanya lebih banyak yang diberikan oleh Allah SWT. Asal sedekah yang kita berikan adalah rezeki yang betul-betul halal, yang diridhoi oleh Allah SWT, yang kita juga mau kalau menerima pemberian orang. Jadi kalau kita bersedekah, hendaknya sedekah yang baik. Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bersedekah, sedekahlah dari penghasil sawahmu, penghasil kebunmu, penghasil gajimu, yang terbaik yang kita keluarkan. Jangan kita milih-milih akan sedekah, mesti mikir 27 kali,
yang dikeluarkan akhirnya yang kira-kira kita tidak suka. Jadi kalau kita mau sedekah supaya berkah rezekinya, pilih yang terbaik dari apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Wala tayammumul khabitha dan jangan sekali-kali kamu mengambil atau memberikan sedekah itu yang kira-kira kita ogah ngambil. Bahasa gampangnya ogah ngambil. Yang kira-kira orang senang menerimanya. Kira-kira senang. Itu dari sedekah. Kemudian yang hasanah yang kedua yaitu wahifdzil lisan. Selama bulan suci Ramadan kita hendaknya memelihara kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang lain. Memelihara kata-kata kita, bicara kita yang menyinggung perasaan orang lain. Ya. Kalau mau bicara silahkan bicara yang baik-baik supaya mengikuti ajaran Allah SWT. Dengan banyak membaca Al-Quran itu kita berbisik-bisik kepada Allah SWT. Wa man arada an yatakallama falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin dialog dengan Allah SWT untuk mendapatkan petunjuk kebenaran, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kehormatan yang mulia seperti mulianya Al-Quran dan bulan suci Ramadan, maka dialog dengan Allah SWT membaca Al-Quran. Wahifdzil lisan. Kemudian yang ketiganya, hasanah yang ketiganya adalah mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an adalah memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan berbagai tempat di mana saja tempat ibadah dibanjiri dengan orang-orang yang gemar bersedekah. Karena apa ini? Karena ini adalah wasilah atau perantaraan surga kita akan menjemput kita dengan melalui sedekah yang kita berikan. Sayangnya masyarakat muslim rahimahullah, saudara-saudara kita di Indonesia sebanyak 273 juta lebih yang beragama Islam, tapi tidak seluruhnya memahami ajaran agama Islam. 86,sekian% beragama Islam warga dan rakyat bangsa Indonesia. Tapi apakah seluruhnya telah mampu memahami makna isi kandungan Al-Quran dan bahkan barangkali mampu mengamalkan atau melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar? Oleh karena itu penting menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim pada bulan Ramadan, menambah ilmu pengetahuan. Bagaimana syarat sahnya wudhu yang baik, yang benar. Karena itu menjadi ujung tombak yang pertama. Kalau wudhu kita saja tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak akan sempurna. Misalnya, cuci tangan. Bagaimana cuci tangan yang baik? Bagaimana kumur yang baik? Bagaimana membasuh muka yang baik? Bagaimana mencuci kaki yang baik, yang benar, menurut ketentuan thaharah dalam rangka melaksanakan ibadah sholat. Ini saudara-saudara kita kadang-kadang anggap sepele itu wudhu. Akhirnya apa? Mereka hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tidak mengharapkan pengertian-pengertian yang diajarkan oleh kaidah-kaidah Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah was-shaimina fi Ramadan. Surga itu nanti akan menanti dengan rindu riang kepada orang-orang yang berpuasa supaya masuk ke kapling masing-masing sesuai dengan derajat dan tingkatan prestasi ibadah ketika ada di alam dunia. Bagaimana kita puasa yang baik dan benar? Puasa menurut ketentuan kaidah fikih adalah al-imsak minal muftir. Kita menahan dari bahan-bahan yang bisa kita makan, dari pokok makanan, minuman. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman kurang lebih 114 itu disebutkan bahwa di samping menahan makanan-makanan yang masuk dalam rongga mulut kita, juga menahan daripada pembicaraan minal kalam au minal kalam. Kita dikendalikan cara-cara kita berbicara supaya jangan sampai terlanjur bicara yang tidak ada manfaatnya. Baik itu sama pimpinan, itu sama bawahan, sama orang tua, sama anak, sama tetangga kanan kiri, sahabat dan lain sebagainya. Kita pilih
kata-kata yang baik untuk mendapatkan hadiah pahala yang mulia yang nanti akan diterima di dalam surga dari Allah SWT. Ini oleh karena itu baliho Nabi Muhammad SAW yang dipampang dari berbagai media, dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim, dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kalimat man fariha bidzukuri Ramadan haramallahu jasadu al niran, itu bertaburan seluruh dunia. Tapi mampukah kita membeli dagangan-dagangan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW itu? Ayo, oleh karena itu kita ambil kesimpulan sejenak, mari kita semangati dalam hadirnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada celah-celah waktu yang mubadir yang kita tinggalkan, tidak bermakna dalam mengisi tambahan kualitas iman dan Islam kita, serta pengamalan-pengamalan kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kita nanti pada saat akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Inna ila rabbina lamunqalibun. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semuanya bakal kembali kepada Allah SWT. Tidak ada yang tidak akan kembali, semua kembali. Lah kalau kita kembali tanpa bekal yang cukup, niscaya nanti akan sengsara sepanjang masa. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan yang kita lakukan dari sejak fajar sampai dengan petang hari, Allah SWT penuhi doa malaikat. Setiap hari kita pagi-pagi keluar dari rumah kita, bangun tidur, mau wudhu, malaikat sudah mendampingi kita. Ada 2 malaikat yang mendampingi kita dalam membacakan doa. Allahumma timun fikon kholafa. Ya Allah, lipat gandakan pahala orang-orang yang mendermakan hartanya. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, Allah makti memsikan talafa. Berikan kepada orang-orang yang kikir, yang enggan bersedekah, kesulitan-kesulitan mendapatkan rizki yang engkau buka pada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, karena kita didampingi oleh malaikat, maka ayo kita semangati beribadah dengan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, sehingga Allah SWT akan membuka lebar-lebar pintu surga yang akan dimasukkan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Aku rekam billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.